Oke, baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modified pseudodepth ya. Apa itu modified pseudodepth? Modified pseudodepth itu adalah pseudo depth-nya dulu ya, pseudo depth. Depth itu kedalaman, pseudo itu semu. Jadi kalau kita melakukan pengukuran dengan berbagai macam konfigurasi, itu kita bisa meletakkan titik ukur kita. Jadi resistivitas semu yang diukur itu bisa diletakkan pada titik kedalaman tertentu. Nah, kedalaman tertentu ini dikenal dengan pseudo depth. Ya, jadi kedalaman semu. Jadi bukan kedalaman resistivitas semu posisi di titik itu, tidak, tetapi adalah kedalaman pseudo, ya, kedalaman semu. Nah, di sini kemudian ada modified-nya. Ya, modified ini maksudnya beberapa paper, ini nanti saya mengambil dari 2 paper, itu menunjukkan bahwasanya pseudo depth yang kita gambarkan sebagai resistivitas yang semu itu, yang resistivitas semu yang kita gambarkan pada kedalaman semu, itu pengen dikoreksi sehingga kedalamannya bisa menjadi lebih masuk akal ya. Jadi apa yang kita gambarkan dari hasil pengukuran itu bisa menunjukkan hasil yang lebih masuk akal dalam sisi kedalamannya, kira-kira semacam itu. Oke. Nah, yang pertama kali saya ingin berbicara masalah historinya dulu, ya, khususnya yang survei yang terkait dengan 2 dimensi begitu ya, atau profiling atau yang membuat section begitu, itu memang biasanya diperlukan plotting dalam bentuk section. Mungkin kalian pernah melihat ya bagaimana orang membuat plotting konfigurasi Wiener begitu, diplot begitu bisa menjadi section. Kemudian Schlumberger juga menjadi section, Drapel juga menjadi section. Nah, penggambaran data resistivitas semu lapangan itu ya memang kadang-kadang dipasang sebagai section. Karena apa? Karena nanti output yang diharapkan atau output yang ingin ditunjukkan itu adalah resistivitas sebenarnya sebagai fungsi kedalaman. Nah, pertama kali Halof itu yang mengusulkan konsep plotting dipol-dipol ya. Mungkin kalian pernah melihat konsep dipol-dipol itu mungkin seperti ini. Sebentar, ini saya ya. Halof itu membuat konsep plotting dipol-dipol 45 derajat. Jadi misalkan saja ini di surface, kemudian ini adalah elektroda C1, ini C1, kemudian ini elektroda C2 ya. Kemudian pada jarak N-nya sama dengan 2, misalkan ini dan ini itu adalah P1, yang ini adalah P2. Maka biasanya konsep plotting sesuai saran dari Halof itu kita ambil di sini di tengahnya, ya, diambil di tengahnya, kemudian dibikin garis dengan sudut 45 derajat ya, ke sana gitu. Ya, di sini itu 45 ya, 45 derajat. Kemudian yang sini juga iya, dibikin ke sini. Nah, gini, ini juga 45 derajat ya. Nah, titik yang diplot dengan konfigurasi dipol-dipol semacam ini tuh diplot di sini nih. Nah, ini adalah konsep Halof. Nah, jadi pada saat kita melakukan pengukuran dipol-dipol dengan N2 seperti ini, itu kita plotting titiknya ada di sini nih. Oke ya. Nah, pengukuran ini atau plotting ini itu dipakai sampai sekarang. Nah, sehingga ada beberapa penulis yang mengusulkan plottingnya itu tidak di 45 derajat tetapi di modified gitu. Oke. Nah, ini adalah beberapa contoh cara plotting pada yang konvensional, katakanlah semacam itu ya. Ini adalah konfigurasi dipol-dipol. Kita ketahui di sini ada C1, C2 yang jaraknya A, kemudian ada jarak NA,
terhadap P1, P2 atau ini AB, ini MN ya. Nah, plottingnya ya apa namanya, D ini sama dengan N plus 1 kali A dibagi 2 atau seperti tadi ya, 45 derajat seperti tadi ya. Sehingga kita bisa membuat plot semacam ini, dan ini sering dipakai sampai sekarang plotting ini ya, plotting apa namanya, Halov, metode Halov ini ya. Nah, biasanya semacam ini, jadi plottingnya di posisi sini, sehingga kalian bisa bayangkan kalau saya punya I1 dan minus I1 pada jarak A ini, kemudian N-nya saya variasi dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 katakanlah, maka saya akan dapatkan 5 titik di sini. Ini untuk N1, ini N2, ini N3, ini N4, ini N5. Nah, kemudian kalau I1, I2-nya geser ke sini, itu dapat data di sini lagi. Geser lagi ke sini, dapat data di sini lagi. Sehingga bisa apa namanya, bergeser begitu, datanya bisa menjadi section. Nah, ini cara plotting yang umum ya, yang sering kita lihat. Restudinv pun software yang cukup sering dipakai, itu menggunakan plotting data densitas semu dengan cara semacam ini. Tetapi di dalam kajian apa namanya, kedalamannya nanti itu Restudinv itu menggunakan konsep modified pseudo depth ya. Kemudian kalau Wiener itu dengan cara semacam ini ya. Wiener itu kan C1, C2 ada di luar, kemudian P1, P2 ada di dalam ya, dengan jarak AA begini, maka D ini sama dengan A ya, untuk plottingnya. Sehingga kalian bisa bayangkan kalau saya punya A yang bervariasi dengan titik tengah yang sama katakanlah, maka saya akan mendapatkan titik yang warna biru ini yang bervariasi pula dari dangkal sampai dalam. Kemudian kalau keempat elektroda tadi itu saya geser ke kanan, maka saya dapatkan data di sampingnya. Geser ke kanan lagi, dapat di sampingnya lagi. Geser ke kanan, dapat di sampingnya lagi. Nah, dengan cara semacam ini kita bisa menggambarkan apa namanya, plotting Wiener secara konvensional semacam ini. Oke ya. Kemudian yang 3 elektroda ya, kadang-kadang kita ingin menggambarkan untuk yang 3 elektroda, misalkan pole dipole atau half Wiener atau half Schlumberger, itu dengan cara semacam ini ya. Jadi plotting titiknya ada di warna biru di sini nih. Katakanlah ini jaraknya adalah A dan A, maka dari apa namanya, titik yang berwarna biru ini kita apa namanya, buat garis sampai tengah titik MN di tengah sini ya, 45 derajat ke sini. Kemudian titik tengahnya itu juga ditarik ke bawah ini dengan cara A juga, kemudian ditarik garis ke kanan sehingga titik perpotongannya ada di sini. Nah, ini cara plotting apa namanya, hampir mirip dengan dipole, tetapi titik yang dipasang itu tidak tengah dipole tetapi di titik I di sini nih, sini. Oke ya. Jadi kalau A-nya ini misalkan setengah A, di situ kalian bisa bayangkan, kalian bisa menggambarkan semacam ini. Ya, jadi kalau titiknya di sini, kemudian A-nya itu bergeser ke kanan begitu ya, ke kanan begitu, nanti kan mendapatkan data titik-titik di bawah sini. Oke ya. Kemudian geser lagi ke bawah. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan section juga dengan cara semacam ini. Nah, kemudian untuk 2 elektroda, misalkan pole-pole ya, 2 elektroda atau pole-pole itu kita bisa menggambarkannya dengan cara semacam ini, diambil di titik tengah dengan titik itu kita bisa plot pseudo depth-nya pada kedalaman L ini ya, pada kedalaman jarak AM di sini. Nah, dengan cara ini juga kita bisa menggambarkan dengan membuat jarak AM yang bervariasi, kemudian AM itu bergeser ke kanan, maka saya bisa menggambarkan plotting titik-titik lingkaran yang berwarna biru ini. Tapi tentu saja pemilihan konfigurasi harus disesuaikan dengan sensitivitas dan kinerja yang sudah saya sampaikan kemarin. Oke. Nah, untuk modified-nya itu yang pertama saya pakai di Edwards 1977, yang ini dipakai untuk membuat kedalaman model di dalam software Restudinv ya. Jadi Edwards 1977 ini dia membuat apa namanya, perhitungan kedalaman titik plotnya itu dia tidak mengikuti kedalaman konvensional, tetapi kedalaman yang termodifikasi. Nah, Edwards ini mengusulkan kedalaman termodifikasi itu dengan harapan posisi anomali yang didapatkan dari pseudo depth
itu relatif mendekati kedalaman posisi true resistivitasnya. Ya, jadi sekali lagi Edwards ini itu membuat sebuah perhitungan supaya kedalaman pseudo dari resistivitas semu yang diplot itu relatif mendekati kedalaman sebenarnya dari resistivitas semu yang ada, yang terhitung begitu. Dengan demikian kita bisa mendapatkan gambaran resistivitas semu yang saya plot itu sudah mendekati resistivitas sebenarnya. Oke ya, jadi kira-kira semacam ini. Kalau saya punya spasi konfigurasi dipole dengan ini jarak adalah A, kemudian ini jarak dari C2 sampai P1 itu adalah NA, dan jarak P1 P2 adalah A, maka kedalaman D itu yang dipasangkan di sini ini ya, yang dipasangkan di sini ini. Ya. Kalau D-nya itu setengah, maka dikalikan 0,1 ya, jadi hanya sekitar 20%-nya saja. Kalau D-nya 1 itu 0,13, jadi ini 15% ya, 15% dari kedalaman sebenarnya. Jadi bisa kalian bayangkan kalau kalian menggunakan N sampai 8 begitu ya, katakanlah ya, N sampai 8 gitu, maka hanya sekitar 20% saja gambarkannya. Ya, sekitar 20% gambarkannya. Sehingga kalian bisa bayangkan ini adalah perkalian dari nilai D-nya. Menjadi sangat dangkal sekali. Ya, jadi ternyata dengan metode Edwards ini itu kedalaman resistivitas true yang didapatkan itu relatif lebih match dengan relatif resistivitas true dari model Z sebenarnya. Oke, kemudian ini yang contoh yang dari Wiener ya, yang dari Edwards juga, dia mengusulkan kedalaman D dari Wiener itu sama dengan 0,173 L. Ya, 0,173 L. Kalau yang tadi itu 0,3 ya. 0,3 atau D sama dengan A begitu. Sekarang D sama dengan 0,173. Jadi hampir separuhnya. Hampir separuhnya. Kemudian yang untuk dipol ini juga ada penulis lain dari Aparau gitu. Dia juga memperlakukan perhitungan kedalaman semu atau modified pseudo depth-nya itu dengan konstanta yang semacam ini. Ya, kalau setengah itu dia memberikan 0,066, kalau satu memberikan 0,1, kalau dua memberikan 0,13. Jadi menjadi lebih dangkal lagi kalau yang Aparau ini ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang punyanya Edwards ini, Edwards itu agak lebih dalam, tapi yang Aparau agak lebih dangkal. Nah ini karena pendekatannya berbeda, maka didapatkan hasil yang agak berbeda. Mari kita coba lihat ya. Kemudian ini yang Wiener itu 0,111L. Ya, 0,11L. Kalau yang Edwards tadi 0,173, kalau yang Aparau 0,111L. Jadi selisihnya lumayan ya, selisihnya 0,06 ya, lumayan 0,06 L. Oke, nah kemudian Aparau ini juga menghitung untuk yang 3 elektroda itu yang tadi itu D-nya sama dengan A ya, D-nya sekitar separuhnya di sini nih ya, di sini nih ya. Sehingga kalau yang dengan plotting seperti ini itu D-nya itu 0,165 L dan diplot di titik tengah di sini nih. Ya, 0,165 L. Diplot di titik tengah. Oke, jadi caranya bisa bermacam-macam. Kemudian yang untuk 2 elektroda D-nya sama dengan 0,35 L. Yang tadi D sama dengan L ya sebelumnya. Tadi 0,35 L. Jadi sekitar 35% dari konvensional. Oke. Nah, ini adalah contohnya, contoh ilustrasi yang bisa ditunjukkan. Nah, ketika dibuat sebuah model, ya, ini adalah surface-nya, kira-kira surface ground level semacam ini. Ini adalah kedalamannya ya, kedalaman model begitu. Kemudian ini adalah model resistivitas yang dibuat. Ini row 1. Ya, ini ada pokoknya row-nya berbeda ya antara ini dan host-nya di sini ini. Nah, ketika digambarkan dengan cara manual, itu didapatkan dengan konfigurasi Wiener, itu didapatkan gambar yang semacam ini. Nah, jadi maksud dari Aparau ini posisi pusat dari anomali itu agak lebih dalam
dari posisi target. Nah, jadi ketika kalian melihat data resistitivitas semu, ketika diplot begitu, itu terlalu eh, terlalu dalam biasanya ya. Jadi memang harus didangkalkan. Kemudian dengan konsep Aperao, anomali ini tadi digambarkan dengan cara yang lebih pendek tadi ya, dari modified, sehingga didapatkan data semacam ini. Kontur yang ada di bawah ini menjadi kontur yang di atas semacam ini. Nah, dengan demikian kontur resistivitas yang didapatkan ini itu relatif berada pada kedalaman yang lebih pas, ya, yang lebih sesuai dengan target yang dimiliki. Nah, konsep semacam ini itu digunakan oleh ResStudinf untuk menentukan kedalaman layer-layer yang dia miliki ya. Kalau misalkan kita punya sampai 6 layer begitu, kedalaman layernya biasanya disesuaikan dengan perumusan dari Aperao maupun dari Edward ini tadi ya. Nah, dengan demikian penggambaran kedalaman dari target yang akan dihitung itu menjadi lebih realistis begitu. Oke. Kemudian kita lihat di gambar yang lain, misalkan semacam ini model tank juga, tank yang sama dengan model tanknya adalah dipole resistivity pseudo depth section. Jadi row 2 ini udara begitu isinya ya. Row 2 dengan row 2 per row 1 sama dengan 0. Berarti row 2 ini adalah udara, row 1 itu target ya. Nah, kemudian ketika diplot itu menjadi semacam ini ya, ketika digambarkan pseudo depth-nya bisa menjadi lebih pas. Jadi ini intinya supaya kita terbuka bahwasanya cara menggambarkan pseudo depth itu bermacam-macam gitu ya. Ini contoh yang lain, ini juga model tank yang sama tapi menggunakan 3 electrode ya. 3 electrode didapatkan kontur semacam ini ya. Ini yang kontur bernilai kecil ada di bawah sini ya, 0,1 di sini nih. Ya, kemudian ketika diplotkan ke atas ya, ini menjadi menjadi lebih masuk akal begitulah katakan. Oke. Nah, kemudian ini untuk 2 elektroda ya, sama seperti modelnya Aperao tapi untuk 2 elektroda. Nah, ini bisa konturnya ini, kalau ini agak dalam, kalau ini agak dangkal. Jadi ini hanya digunakan untuk menunjukkan posisi anomali itu berada pada posisi yang relatif lebih tepat kedalamannya bila dibandingkan dengan kedalaman pseudo yang sudah digambar sebelumnya. Nah, ini contoh juga yang lain ya, yang mungkin ini adalah model tank resistivity pseudo depth section yang sama dengan tadi, dengan elektroda array yang berbeda-beda ya, dengan menggunakan Edward ya, yang tadi itu dari Aperao tapi yang ini menggunakan Edward. Mungkin bisa saya zoom ya yang di sini. Nah, ini yang di bagian atas di sini ini sudah digambarkan dengan cara Edward. Ini dari Edward kelihatannya masih optimis ya, masih terlalu dalam sedikit, kurang agak dangkal sedikit. Kemudian yang 3 electrode ini juga ya kondisinya, yang ini juga iya. Kalau yang Aperao tadi ada di permukaan, tapi yang Edward ini malah ada di sisi dalam, sehingga yang Aperao tadi itu terlalu pesimis ya, terlalu optimis, terlalu dangkal. Kalau yang ini terlalu pesimis, terlalu agak ke bawah sedikit, kurang ke atas sedikit gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang dipole berada pada posisi yang lumayan ya, bisa dikatakan pas begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi, ini adalah theoretical pseudo depth section reconstructed after Aperao and Sharma. Ya, dari setelah Aperao and Sharma yang diambil dari Kogon, dari suatu paper lain yang namanya Kogon begitu. Itu kita bisa lihat yang bagian atas ya. Ini resistivitas semuanya, kondisinya semacam ini. Kemudian ini PFE-nya. Nah, jadi sudah digambarkan dalam bentuk yang lain. Kondisi resistivitas semuanya relatif lebih dangkal. Yang ini juga relatif lebih match pada posisi targetnya. PFE-nya juga relatif lebih match pada posisi targetnya. Kemudian resistivitas semuanya juga yang grafik ya, gambar yang ketiga ini untuk target vertikal itu juga lebih match pada posisi puncaknya. Oke ya. Jadi ini dia menunjukkan keberhasilan metode yang dia pakai. Dan ini contoh
data lapangan diambil dari Moniwa Copper Area Upper Burma dari Geofisik 1978. Ini adalah penggambaran dengan cara AdWords ya. Yang bagian atas ini dari data-data bor itu didapatkan beberapa target. Kemudian ketika diplot dengan cara menggambarkan AdWords, kita bisa mendapatkan anomali yang relatif lebih, posisinya berada lebih pas begitu ya. Oke, kemudian ini juga ini contoh data-data yang didapatkan dari sama seperti sebelumnya tadi, tetapi ini diplot berdasarkan Aparao dan Sharma. Nah, ini plottingnya bisa menjadi lebih posisi klosur konturnya berada pada posisi target dengan lebih tepat begitu katakanlah. Nah, ini metode ini itu dipakai karena pada zaman itu komputasi belum semaju sekarang ya. Tapi ketika komputasi sudah maju, menghitung inverse itu secara singkat itu bisa dikerjakan di lapangan, maka metode ini bisa tidak menjadi berkembang lagi karena cara penggambarannya kita bisa langsung menghitung mendapatkan hasil inverse-nya, sehingga kita bisa mendapatkan data resistivitas true pada kedalaman yang sebenarnya. Jadi cara menggambarkan semacam ini menjadi tidak populer lagi. Tetapi yang masih diambil adalah penentuan kedalaman dari modified pseudo depth tadi. Itu digunakan sebagai kedalaman kotak-kotak yang di-create untuk membuat model true resistivity-nya. Oke, ini contoh-contoh yang lain ya. Nanti silahkan dilihat sendiri di dalam PPT-nya, dipahami sendiri. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, ini yang terakhir adalah rangkuman begitu ya, rangkuman dari array, kemudian ini homogeneous ground, ini highly conductive, ini highly resistive. Jadi untuk tiga kasus ya. Kemudian ini kedalamannya ya, cara mengeplotkannya. Kalau Wiener itu seperti ini, kalau Schlumberger seperti ini, kalau trielektroda seperti ini. Jadi seperti bisa dibandingkan dengan yang pengeplotan yang konvensional tadi, ini sebagai rangkumannya. Kalau targetnya high conducting itu seperti ini, kalau resistif seperti ini. Nah, ini kita bisa dapatkan bahwasanya kenyataannya yang high conducting sama highly resistive itu akan menimbulkan kedalaman semu yang berbeda. Ya. Yang highly conductive itu seperti dulu pernah saya sampaikan, kalau saya punya target anomali yang konduktif, itu arus itu tidak mau lebih dalam. Dia maunya yang dangkal-dangkal saja. Nah, dia akan lebih cepat-cepat akan menuju ke source. Dari sink akan menuju ke source. Tetapi kalau daerahnya itu resistif, maka dia akan lewat lebih jauh. Ya, lintasannya lebih jauh dibandingkan dengan yang konduktif. Oleh karena itu, biasanya yang highly conducting itu dia akan menjadi lebih dangkal, tetapi yang highly resistive itu akan menjadi lebih dalam. Oke ya, kira-kira semacam itu. Ini contohnya yang lain, Wiener dan sebagainya. Oke, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.